Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran takrib di metode yang pertama. Nah, metode pertama ini kemarin sudah kita jelaskan secara umum, teman-teman. Nah, metode takrib yang pertama adalah melakukan takrib dengan melalui lafadz pertama dari matan hadis atau lafadz pertama dari isi hadis. Bagaimana cara melakukan takrib dengan metode yang pertama ini. Nah, saya akan tampilkan ke kawan-kawan slide yang sudah saya bikin. Kelihatan tidak ini? Ininya, slide-nya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Alhamdulillah. Baik. Rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa IAT, mata kuliah takrib hadis, kelas B. Nah, kita akan masuk pada pembahasan tentang takrib melalui lafadz pertama dari matan hadis. Kan banyak tuh metode-metode takrib yang sudah kita pelajari secara umum kemarin. Nah, kita masuk sekarang pembahasan secara detail tentang takrib. Nah, kawan-kawan ingat, kita belajar takrib ini bukan hanya belajar teori, tapi kita belajar takrib ini fungsinya untuk praktek. Bagaimana mencari hadis secara lengkap, baik itu sanadnya, begitu juga dengan periwayatnya, kemudian kedudukan hadisnya. Nah, metodenya akan kita pelajari satu persatu. Nah, yang perlu kawan-kawan ingat adalah kita akan banyak praktek, walaupun nanti praktek yang kita lakukan melalui via online seperti ini, dari PDF atau e-book. Baik teman-teman, takrib melalui lafal pertama dari matan hadis, takrib min awalil lafzul hadis atau min awali matnil hadis. Pencarian hadis dengan menggunakan metode ini bergantung dengan lafadz pertama dari matan hadis tersebut. Matan hadis itu adalah isi hadis. Nah, isi hadis itu bukan dimulai dari qala Rasulullah. Qala Rasulullah itu masih masuk kategori rentetan sanad. Yang dimaksudkan dengan isi hadis, matan hadis itu adalah isi dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir Nabi. Nah, itu baru masuk pada matan. Penggunaan metode ini mengkodifikasikan itu menyatukan hadis-hadis yang memiliki lafadz pertama menyesuaikan huruf-huruf hijaiyah seperti hadis yang huruf pertamanya alif, ba, ta, sa. Nah, jika kawan-kawan terbiasa untuk membuka kamus bahasa Arab, nah seperti itulah cara melakukan takrib hadis. Cara atau membuka kitab takrib hadis. Baik itu nanti di lafadz pertama ini, begitu juga kitab takrib dengan metode yang kedua. Nah, tapi ada beberapa kitab takrib hadis tidak menggunakan lafadz dari matan hadis. Nah, tapi biasanya disusunnya dengan menggunakan susunan huruf hijaiyah. Nanti kalau misalkan ada di halaman pertama itu huruf ba, nanti di halaman pertengahan huruf apa pertengahannya, baik itu lam, qaf atau qaf, lam atau dan lainnya. Di akhir itu di huruf menggunakan huruf ya. Ya, sesuai dengan huruf hijaiyah. Hanya ada beberapa nanti jika awal hadis dengan menggunakan kata-kata alif lam. Nah, sebagai contoh dalam mencari hadis menggunakan metode ini, kita kasih kawan-kawan contoh. Di sini ada lafadz hadis dengan menggunakan kata man ghassana falaysa minna. Nah, kita fokus pada lafadz hadisnya, tidak fokus dengan matannya dulu, dengan isi atau makna hadisnya. Kita fokus dengan lafadz hadis tersebut. Di sana ada kata man. Kita akan mencari hadis dengan menggunakan lafal pertama. Lafal pertama dalam hadis ini itu man. Man ghassana falaysa minna. Artinya yang kita lakukan
untuk melakukan takrir dengan metode yang pertama ini ada empat langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, langkah pertama kita perlu mencari hadis yang diawali dengan huruf mim. Kita buka bab mim, huruf mim. Kemudian setelah melakukan takhrid atau penelusuran huruf mim, kita cari huruf setelahnya, yaitu nun. Oh, pokoknya ini mudah. Asal kita hafal ya, hafal huruf atau susunan huruf hijaiyah, harus hafal. Kemudian langkah yang ketiga, setelah huruf mim, kita cari huruf berikutnya, huruf ghain, dan seterusnya sampai sin. Itu sin ya, bukan shin. Kemudian huruf nun dan seterusnya, demikian sampai ketemu matan hadis tersebut secara lengkap. Nanti kita akan coba praktekkan, sebenarnya prakteknya itu di pertemuan berikutnya, cuman kita akan coba perlihatkan bagaimana susunan buku dari kitab tahrid yang pertama ini. Bukunya apa? Yang berikutnya, itu contoh jika melakukan tahrid dengan metode yang pertama ini secara umum. Nah, dalam melakukan tahrid di metode pertama itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Begitu juga dengan tahrid ke metode yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana kekurangan dan kelebihan metode ini? Kita akan lihat kekurangan atau kelebihan terlebih dahulu deh. Nah, kelebihan melakukan tahrid dengan metode yang pertama atau lafal pertama dalam hadis. Kelebihannya adalah kita akan dengan mudah dan cepat menemukan hadis-hadis yang ingin dicari dengan menggunakan metode ini. Ya, betul. Asal syaratnya satu, kita hafal susunan huruf-huruf hijaiyah. Insya Allah hafal semua. Orang jurusan IAT ya. Kemudian, sedangkan kekurangan dari metode ini, yaitu apabila terdapat kelainan lafaz atau lafal pertama, walaupun sedikit, maka akan berakibat pada kesulitan untuk menemukan hadis yang dimaksudkan. Ya, artinya kita harus benar-benar memastikan bahwasanya awal matan hadis itu sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Jangan sampai salah, keliru. Ini ada contoh hadis, idza atakum man tardawna dinahu wa khalaqahu fazawwajuhu. Ya, kita ini dulu, Prof, teman kita yang baru masuk. Nah, itu dia. Contoh, idza atakum man tardawna dinahu wa khalaqahu fazawwajuhu. Hadis ini diawali dengan huruf alif. Oh, tentu kalau kita ingin melakukan tahrid dengan metode yang pertama ini, kita buka kitab di bab alif. Idza, kemudian alif, kita lanjutkan kepada huruf za. Tetapi menurut hadis di atas, lafal pertamanya adalah idza atakum. Namun jika lafal yang diingat adalah idza atakum, tentunya akan sulit untuk menemukan tersebut karena perbedaan lafalnya. Demikian pula bila lafal yang kita ketahui adalah idza ja'akum, walaupun semuanya merupakan satu pengertian yang sama. Nah, kalau misalkan kita cari hadis dengan kata idza atakum tetapi ternyata ada perbedaan dengan idza atakum di idza ja'akum, maka kita akan sulit menemukan hadis yang ingin kita cari. Nah, maka pastikan hadis itu sesuai dengan lafadznya. Karena yang perlu kawan-kawan ingat, dalam hadis ini, dalam pembelajaran hadis, dalam periwayatan hadis itu beda dengan periwayatan Al-Quran. Kalau Al-Quran,
itu diriwayatkan, disampaikan, itu harus sesuai dengan maknanya dan sesuai dengan lafadznya dalam menyampaikan ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan hadis. Hadis itu boleh diriwayatkan secara makna. Nah, makanya jika kawan-kawan lihat ada hadis yang maknanya mirip-mirip, tetapi lafadznya tidak mesti sama. Tapi makna hadis tersebut mirip. Contoh, ada hadis menyebutkan tentang niat. Ini familiar sekali. Ada hadis innamal a'malu binniyati. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyati. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maknanya sama, tetapi awal matanya itu berbeda. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, beliau menggunakan lafaz al-amalu bin niyati. Pakai al-amal yang pertama. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innama. Nah, jadi hadis itu boleh diriwayatkan secara makna, tetapi lafadznya berbeda. Boleh diriwayatkan secara makna, tidak bermasalah. Nah, seperti itu. Kalau Al-Quran harus sesuai makna dan lafadznya sama. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencari hadis tersebut, pastikan lafadznya itu benar-benar yang atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke, maknanya sama ini ya. Atakum sama ja'akum itu maknanya sebenarnya sama. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan mengenal kitab-kitab hadis, hadis secara rinci, tafsilan itu rinci pada metode takhrid yang pertama ini. Wah, nanti misalkan ada pertanyaan, Pak, kok kita banyak mempelajari tentang atau nama-nama kitab sih Pak, pelajaran takhrid ini? Nah, jawabannya adalah sebelum kita mempelajari atau melakukan takhrid, sebelum kita mempraktekkan takhrid, kita akan mudah melakukan takhrid tersebut ketika kita sudah kenal ini kitab apa, kemudian siapa yang mengarangnya, kemudian bagaimana penyusunan atau metode penyusunan kitab tersebut. Nah, itu akan mempermudah kita melakukan takhrid. Makanya jangan heran, kita waktu kuliah S1 dulu, waktu di Al-Azhar, ketika pertemuan-pertemuan awal, pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, itu kita dikenalkan nama-nama kitab, nama-nama buku. Ya, seperti itu. Nah, dikenalkan dulu. Nah, kita coba nomor satu. Nomor satu itu, ini masih kitab takhrid dengan metode yang pertama ya. Nah, yang pertama ada kitab Al-Jami' As-Shaghir. Nah, ini kitab takhrid, bukan kitab hadis. Nah, ini kitab takhrid hadis. Nah, bukan kitab hadis, ya, tolong dibedakan. Kalau kitab takhrid itu kitab untuk mencari hadis, nah, sesuai dengan metodenya. Tetapi kalau misalkan kitab hadis, itu kitab atau sumber referensi dalam mencari hadis, sumber utama dalam melihat hadis. Nah, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, Imam Bukhari, Imam Muslim itu kitab hadis. Kalau kita ini kitab takhrid hadis. Yang pertama, ada kitab Al-Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau wafat tahun 911 Hijriyah. Nah, itu punya beliau. Nanti kita akan lihatkan bagaimana bentuk kitab Al-Jami' As-Shaghir dalam bentuk PDF. Yang kedua ada Faidul Qadir. Nah, ini karyanya Syekh Abdul Rauf Al-Munawi Asy-Syafi'i. Nah, ini penjelasan, kalau tidak salah, penjelasan dari kitab Al-Jami' As-Shaghir. Nah, beliau wafat tahun 1030 Hijriah. Kemudian ada lagi kitab Al-Fathu Al-Kabir. Al-Fathu Al-Kabir punya Imam As-Suyuti. Nah, saya lupa ini apakah Al-Fathu Al-Kabir atau Faidul Qadir. Penjelasan dari Al-Jami' As-Shaghir nanti kita cek lagi. Nah, yang keempat ada kitab Al-Jami' Al-Kabir atau Jami' Al-Jawami punya Imam As-Suyuti. Nah, Imam Suyuti jadi punya tiga kitab untuk melakukan takhrid dengan metode yang pertama. Mudah cara mengingatnya. Yang pertama Al-Jami' As-Shaghir. Al-Jami' As-Shaghir itu ada kitab
kumpulan kitab-kitab yang kecil. Ya, yang kecil. Kemudian Al-Fathu Al-Kabir. Nah, berarti kumpulan dari kitab-kitab yang besar. Al-Fathu Al-Kabir. Kemudian yang ketiga itu ada Jami'ul Jawami. Nah, kumpulan dari kitab-kitab tersebut. Itu punya Imam Suyuti, 3 kitab itu. Nah, yang kelima ada kitab Al-Jami' Al-Azhar, punya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Rauf bin Tajuddin Ali bin Al-Haddadi Al-Munawi, wafat tahun 1031 Hijriah. Yang keenam ada kitab Mausu'ah Atraful Hadis An-Nabawi, punya Abu Hajar Muhammad As-Sa'id bin Basuni Zaghlul. Saya kurang tahu wafat beliau tahun berapa, belum kita temukan. Kemudian yang selanjutnya ketujuh ada kitab Hidayatul Bari ila Tartibi Ahaditsil Bukhari, punya Sayyid Abdul Rahim bin Anbar At-Tahtawi, wafatnya tahun 1365 Hijriah. Kita sekarang tahun 1442 Hijriah, sekitar hampir 100 tahun yang lalu. Ini kitab takhrid hadis secara rinci, tafsir dengan metode yang pertama. Nanti ada kitab takhrid secara global, secara umum. Kita akan lihat. Nah, ini ada kitab takhrid untuk metode yang kedua, pertama ini secara umum, ijmalan. Ini kita tidak sebutkan nama pengarangnya, kita hanya menyebutkan nama kitab-kitabnya saja. Yang pertama ada Kunuzul Haqa'iq fi Hadithi Khairil Khalaiq. Kitab Kunuzul Haqa'iq. Yang kedua ada kitab Al-Maqasid Al-Hasanah fi Bayani Katsiri minal Ahadits Al-Mustahirah ala Al-Sinah. Nah, kitab Maqasid ini Maqasid Al-Hasanah. Nanti kawan-kawan mungkin kalau pernah belajar ada Maqasidus Syariah. Nah, Maqasid di sini Maqasidul Hasanah. Tujuan kebaikan, tujuan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga ada Tamyizut Thayyib minal khabith fima yaduru ala alsinatin nas minal hadis. Ini Tamyizut Thayyib ini membedakan suatu kebaikan dari keburukan, fima yaduru ala alsinah, yang banyak diucapkan oleh manusia dari hadis. Kurang lebih artinya seperti itulah. Cuman kita tidak mengartikan semuanya ya. Yang keempat ada Kashful Khofa wa Mazilul Ilbas amma ishtahara minal ahadits ala alsinatin nas. Yang kelima ada Asnal Matalib fi ahaditsil mukhtalifah al-maratib. Kemudian ada Miftahus Sahihain, kunci kitab Sahihain ini. Sahihain itu kitab Bukhari dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ketujuh ada Al-Baghiyah fi Tartibi Ahaditsil Hilyah ini. Kemudian yang kedelapan ada Miftahu Tartibil Ahadits Tarikhul Khatib. Kemudian yang keenam Fihris Mu'jam At-Tabarani As-Shaghir. Fihris itu daftar isi dari kitab atau mu'jamnya punya Imam Tabarani. Yang ke-10 terakhir ada Fihris Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini kitab-kitab secara umum ya. Kita mengenal kitab-kitab untuk melakukan tahrid yang pertama itu sangat banyak. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Nah, sekarang kita lihat kitab tahrid yang pertama. Kita akan mencari atau mengenal lebih dekat kitab tahrid yang pertama itu dari kitab Al-Jami' As-Shaghir min Haditsil Bashir An-Nadhir. Jami' As-Shaghir punya Imam As-Suyuti ini. Siapa itu Imam Suyuti? Coba kita kenal dulu. Imam Suyuti itu namanya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkapnya adalah Al-Hafidh Jalaluddin Abul Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Khudairi As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau ini yang menulis kitab Tafsir Jalalain. Yang Tafsir Jalalain itu kan ditulis oleh dua orang. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini beliau juga menulis kitab Takhrid Al-Jami' As-Shaghir untuk metode yang pertama.
Berapa jumlah karangan beliau? Karangan Imam Suyuti itu kurang lebih 500 kitab. Ada 500 kitab karangan beliau. Kemudian hafalan hadisnya itu ada 200.000 hadis. Kemudian yang berikutnya, beliau wafat terakhir itu pada Jumat subuh Jumadil Awal tahun 911. Meninggalnya hari Jumat, hari baik ya. Ini Imam As-Suyuti. Nah, dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu, sebentar. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir ini ada simbol-simbol yang perlu kawan-kawan perhatikan. Nah, simbol-simbol atau kode-kode yang ada dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu, nanti mungkin kawan-kawan menemukan simbol sod dan ha. Itu artinya sahih. Kalau misalkan di akhir hadis itu ditulis huruf sod dan ha, berarti keterangan bahwasanya hadis ini sahih. Kalau misalkan keterangannya ditulis huruf ha saja, itu menerangkan bahwa hadisnya hasan. Kalau hurufnya dot, berarti keterangan hadis tersebut adalah dhaif. Jadi dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir itu tidak semuanya hadisnya sahih, tidak semuanya hadisnya hasan, tidak semuanya dhaif. Jadi semuanya ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau Sahih Bukhari kan semuanya sahih. Sahih Muslim semuanya sahih. Kalau Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah itu juga ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, demikian. Nah, selanjutnya ada keterangan lain. Nah, keterangan yang menunjukkan ini adalah periwayatnya. Kita tidak menemukan hadis ini rawahu al-Imam Al-Bukhari, rawahu al-Imam Muslim, rawahu Imam Tirmidzi. Kita tidak menemukan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam ini secara lengkap. Tetapi yang dituliskan dalam kitab tersebut hanya simbol-simbol nama imamnya saja. Makanya kawan-kawan perlu hafal namanya. Kalau Imam Bukhari ditulis dengan huruf kha. Oh, berarti hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian kalau misalkan huruf mim, oh ini hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian huruf qaf, oh ini artinya hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih itu teman-teman, muttafaqun alaih itu artinya bukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bukan. Tetapi muttafaqun alaih itu artinya adalah hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, begitu juga oleh Imam Muslim. Nah, itu arti muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat, kalau huruf dal, nah, berarti terdapat dalam Sunan Abu Daud. Kemudian kalau huruf ta, oh berarti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau huruf nun diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Kalau hurufnya ha, kayak angka 5 bahasa Arab, itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian kalau misalkan kawan-kawan melihat diriwayatkan rawahu al-arba'ah, ditulis dengan huruf angka 4 pakai bahasa Arab. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang periwayat sunan. Siapa itu? Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu 4 orang periwayat. Al-Imam al-arba'ah. Nah, itu 4 orang tersebut. Kalau misalkan 3, rawahu al-Imam as-salasa, diriwayatkan oleh 3 imam. Berarti itu nama 4 imam tadi kecuali Imam Ibnu Majah. Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi. Itu namanya Imam as-salasa. Kemudian yang ke-10 ada ha dan mim. Berarti diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab Musnad namanya. Kalau di Indonesia beliau ini lebih dikenal sebagai Imam Hambali. Tapi di Arab dikenalnya sebagai nama Imam Ahmad bin Hambal. Nanti ada 6 huruf ain dan mim. Abdullah bin Imam Ahmad dalam zawaidnya terhadap Musnad Ahmad. Kemudian ada Imam Al-Hakim. Itu kitab Al-Mustadrak. Kemudian ada Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu banyak kitab hadisnya. Bukan hanya Sahih Bukhari, tapi juga ada kitab Adabul Mufrad. Ini kitab hadis. Tapi simbolnya adalah kha dan dal. Nah, kemudian ada tulisan simbolnya
ta dan kho. Oh, ini diriwayatkan, hadis ini ada di kitab Tarikh punya Imam Bukhari. Kemudian ha dan ba diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Kemudian diriwayatkan dengan huruf, disimbolkan dengan huruf to dan ba. Oh, ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Jadi di sini kawan-kawan jadi tahu. Nah, kitab hadis itu bukan hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, bukan hanya itu. Tetapi ada banyak ini referensi kitab hadis. Nah, kawan-kawan jadi tahu. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Mustadrak punya Imam Al-Hakim. Nah, kalau Al-Quran kan satu saja. Al-Quran, nggak ada yang lain. Kalau hadis banyak referensinya. Maka keliru misalkan ada orang yang mengatakan saya hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang diriwayatkan oleh imam yang lain itu hadisnya tidak sahih. Nah, keliru kalau misalkan ada pendapat seperti itu. Karena kenapa? Karena referensi dari hadis itu banyak sekali. Kitab sahih saja ada punya Ibnu Hibban. Nah, nanti ada punya Ibnu Khuzaimah. Itu kitab sahih. Kita lanjut nomor 17. Nomor 17 ada simbol to dan sin. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsatnya. Kemudian to dan sin juga dalam kitab At-Tabarani tapi kitab As-Saghir. Awsat itu artinya tengah-tengah, sedang, ukurannya sedang. Kalau Saghir itu kecil. Kemudian sod itu Imam Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunannya. Kemudian shin berarti diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah. Kalau ain dan ba Imam Abdul Razak dalam Al-Jami'-nya, kemudian ain itu Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya. Dan kalau misalkan qaf dan ta itu Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni dalam Sunannya dengan keumumannya. Nah, jadi kawan-kawan akan kenal banyak nih imam-imam yang meriwayatkan, yang menulis kitab hadis atau mengumpulkan kitab hadis ke dalam suatu buku. Yang selanjutnya 18, ini nomornya sebenarnya 18 ya. Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, kalamnya fa dan zai. Kemudian nomor berikutnya ha dan lam itu Imam Abu Naim dalam kitab Hilyahnya. Kemudian ha besar dan ba itu Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syubanul Iman, Sya'bul Iman. Kemudian ha dan qaf Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ain dan dal Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Ini kitab hadis dhaif, Al-Kamil fi Du'afa. Kemudian ain dan qaf dan yaitu Imam Aqili dalam kitab Ad-Du'afa. Du'afa itu dhaif ya, hadis dhaif. Kemudian kha dan ta itu Imam Al-Khatib dalam kitab At-Tarikh dengan keumumannya. Nah, demikian nama-nama kitab dari simbol-simbol yang terdapat dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti. Nah, susunan kitabnya seperti apa? Susunan kitabnya Al-Jami' As-Saghir itu disusun sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah. Dia berapa jilid? Banyak. Nanti kita lihatkan PDF-nya di sini. Cara melakukan takhrij melalui kitab ini bagaimana? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu lafal pertama dari matan hadis ini. Yang perlu kita ketahui, ini jika kita ingin melakukan takhrij, pastikan ini adalah lafal pertama dari hadis. Kalau kita ingin mencari hadis dengan metode ini, ternyata hadisnya itu adalah diawali dengan ternyata hadis itu dimulai dengan pertengahan matannya, ya kita tidak akan ketemu. Misal ada hadis seperti ini. Ada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita taunya la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibbu li akhihi. Kita mencari hadisnya, kita menemukan hadisnya diawali dari kata atau lafaz hatta yuhibbu li akhihi. Kita cari dari kata itu, maka tidak akan ketemu hadis tersebut. Maka kita harus cari tahu dulu hadis ini secara lengkap seperti apa, baru kita temukan atau mencari hadis melalui lafal pertama tadi.
Oh, setelah kita teliti, oh ternyata hadis ini awal katanya adalah la yu'minu. Wah, kita cari dari awal kata la yu'minu, la. Nah, satu lagi, jika kita mencari hadis, ternyata awal hadis itu, awal matan itu banyak dalam hadis. Misalnya ada kata la, itu kan banyak sekali la dalam hadis itu. La taghdab, la yu'minu, banyak sekali. Nanti bisa lama kita menemukan itu. Atau hadis yang diawali dengan kata man, itu sangat lama. Kita menemukan hadis jika diawali dengan huruf seperti itu. Nanti kita bisa berpindah dengan metode tahrid yang lain untuk melakukan tahrid supaya lebih cepat. Nah, yang kedua, itu kemudian mencari melalui atau menelusuri babnya. Nah, kita harus tahu, bab alif itu ada di jilid seberapa? Bab H itu ada di jilid berapa? Atau huruf H itu ada di jilid berapa? Huruf ro itu ada di jilid berapa? Itu kita harus tahu dulu. Kita perlu akrab dulu dengan kitab tersebut. Kemudian akan mudah mencari atau melakukan tahrid dengan metode ini. Yang ketiga, kemudian mencari huruf keduanya. Nah, yang seperti kita sampaikan tadi. Man ghassana, kita cari huruf mim, kemudian huruf nun, kemudian ro, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan menemukan hadis yang akan kita cari. Selanjutnya, sebagai contoh. Baik, ini ada 3 contoh. Ini ada kata atau lafaz hadis qala Rasulullah salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tentu kalau misalkan seperti ini, kita mencari hadis ini dengan metode yang pertama ini, kita buka bab sa, lalu lam, kemudian alif, kemudian sa, baru kita akan menemukan. Nah, yang kedua, saya akan coba tanya ke teman-teman, tolong teman-teman perhatikan, yang nomor 2, qala Allah Ta'ala, idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha ilal akhir hadis. Ini kita mencarinya di huruf qaf atau huruf idza. Saya akan lihat teman-teman dulu. Coba dibantu saya. Coba dibantu. Nah, ini cara mencarinya bagaimana? Kalau misalkan ada kata tadi qala Allah Ta'ala idza hamma 'abdi. Coba dibantu. Coba dibantu Mas siapa? Mas Rian. Coba Mas Rian. Bisa bantu? Kalau misalkan ada kata seperti ini. Ya, Pak. Qala Allah Ta'ala, kita carinya di huruf apa ini? Yang hadis nomor 2. Idza, lafaz idza. Idza. Nah, di huruf alif atau huruf apa itu? Bukannya di huruf alif ya. Nah, baik Mas Rian, terima kasih. Nah, kalau misalkan ada hadis seperti ini kan ada qala Allah Ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu awal matanya adalah qala Allah Ta'ala. Berarti yang kita buka bukan dari idza. Idza ini sudah pertengahan dari matan hadis. Awal hadisnya adalah qala Allah Ta'ala. Jadi kita buka di bab atau di babnya huruf qaf. Karena ini hadis qudsi, qala Allah Ta'ala. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari matan. Itu masih sanad. Tetapi kalau qala Allah Ta'ala ini sudah masuk dalam kategori matan. Seperti itu. Jadi kita buka di bab huruf qaf. Begitu ya, Mas Rian. Terima kasih. Yang ketiga, contoh tahrid secara umum. Nah, ada hadis berbunyi at-tuhuru syatrul iman. Nah, di awal matannya adalah
ada alif lam ta'rif, alif lam at-tuhuru syatrul iman. Kalau misalkan kita cari hadis yang awalnya diawali dengan huruf alif lam, kita cari dia bab huruf alif, maka tidak akan ketemu. Huruf alif lam ini, hadis yang diawali dengan huruf alif lam, itu ada di bab setelah huruf nun. Nanti cari setelah huruf nun, baru kita temukan, bab alif lam itu ada di huruf setelah, ada di bab setelah huruf nun. Nah, bukan di huruf alif. Begitu. Oke, baik. Nah, ini contoh. Setelah kita melakukan, tadi contoh setelah utuh ya, secara utuh. Setelah kita melakukan takhrib hadis at-tuhur syatrul iman, walaupun hadisnya hanya sepotong seperti ini, tetapi dia ditulis awal matannya, awal lafaz hadisnya, maka kita bisa menemukan hadis ini secara utuh. Setelah kita cari nanti hadisnya seperti ini. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamlaul tamlaul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu laka aw alaika. Kul nasi yaghdu faba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Hadis diriwayatkan oleh Mim, Ta, an Abi Malik al-Asy'ari, Sod dan Ha. Ha dan Mim tadi diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Mim, Imam Muslim. Ta, Imam Tirmidzi. An Abi Malik al-Asy'ari. Nah, seperti itu. Nanti kita akan menemukan di kitab Al-Jami' As-Shaghir itu simbol-simbol seperti ini. Kemudian keterangan terakhirnya, status hadis itu so dan ha. Berarti hadisnya sahih. Demikian. Selanjutnya, kelebihan kitab Al-Jami' As-Shaghir. Kitab ini nomor 1 mentakhrij hadis-hadis dari Rasulullah SAW, berbagai kitab hadis, tidak hanya dari kitab-kitab yang disebut kode-kodenya dalam pendahuluan, melainkan dari kitab yang lain pula. Jadi banyak hadis yang dicantumkan pada kitab takhrij atau kitab Al-Jami' As-Shaghir ini. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab ini itu jumlahnya kurang lebih ada 10.031 hadis. Kalau misalkan di kitab Al-Jami' As-Shaghir punya Imam Al-Bukhari, itu jumlah hadisnya ada 7.275 hadis. Itu jumlah di kitab Sahih Bukhari. Kalau di Jami' As-Shaghir itu 10.031 hadis, banyak. Kemudian di kelebihan nomor 3, ketelitian penyusunan hadis-hadisnya sejak dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Berarti bagaimana tuh penulisnya menyusun hadis setelah mengumpulkan, disusun satu-satu, berapa lama beliau mengumpulkan hadis itu sehingga bisa tersusun sesuai dengan abjad. Zaman dulu belum ada komputer, zaman dulu belum ada internet, belum ada Word. Bagaimana cara nyusunnya itu? Ada 10.000 kita, kalau dikasih tugas nyusun hadis, ada 10 hadis saja, berapa lama kita bisa mengerjakannya? Seteliti apa kita bisa melakukannya? Itulah usaha para ulama kita zaman dahulu. Dengan keterbatasan fasilitas, tetapi memiliki kualitas hasil yang sangat berkualitas. Yang keempat, kitab ini mengungkap hukum-hukum hadis yang dimuatnya. Jadi kita buka ini, kita jadi tahu hukum atau kedudukan hadisnya bagaimana. Apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif. Pak, hadis dhaif itu bisa dipakai nggak sih, Pak? Hadis dhaif itu menurut pandangan ulama secara umum, jumhur ulama hadis mengatakan hadis dhaif itu bisa dipakai, bisa digunakan selama hadis dhaif itu tidak mengatur tentang perkara halal haram dan tidak mengatur tentang perkara akidah. Bisa dipakai. Untuk fadilah amal boleh. Untuk motivasi boleh. Itu
hadis dhaif. Jadi tidak ditolak semua hadis dhaif. Nah, yang ditolak itu hadis dhaif jiddan. Yang sangat dhaif itu yang ditolak. Yang kelima, kelebihan Al-Jami' As-Shaghir ini adalah penyusunan kitab ini berusaha menghindarkan hadis-hadis yang palsu. Jadi hadis palsu itu dihindari oleh Imam Asyuti dan didustakan sepanjang pengetahuannya dengan harapan kitab ini dapat terus bermanfaat. Jadi kita tidak akan menemukan hadis palsu dan hadis yang maudhu dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian kesulitan, kekurangan kitab ini, kesulitannya lah bagi kita kalau misalkan kita melakukan takhrij dengan kitab ini. Yang pertama, untuk dapat menemukan hadis dengan cepat melalui kitab ini harus diketahui dengan pasti dengan tepat lafaz pertama dari hadis ini. Nah, maka kita akan dengan cepat menemukan hadisnya. Kalau tidak kita temukan lafaz pertamanya, ya udah kita tidak bisa melakukan takhrij dengan kitab tersebut. Yang kedua, kekurangannya untuk mengetahui hadis-hadis maudhu, seharusnya kita membuka semua kitab hadis, bukan dengan kitab ini. Itu kalau misalkan ingin menemukan hadis maudhu. Pak, maudhu itu hadis apa, Pak? Hadis maudhu itu hadis palsu, hadis yang dibuat-buat oleh orang, bukan berasal dari Nabi. Boleh dipakai, Pak? Nggak boleh. Nah, nggak boleh hadis maudhu karena bukan dari Nabi. Pak, kalau misalkan dia baik gimana? Nah, kalau dia baik, misal mengamalkan perintah untuk mengamalkan baca surah Yasin, barang siapa yang baca surah Yasin pada malam hari Jumat 3 kali pahalanya seperti orang berangkat haji. Kalau mengamalkan hadis itu gimana, Pak? Itu kan baik. Ya, kita dapat kebaikan dari membaca surat Yasinnya itu, bukan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. Nah, itu kalau misalkan tentang hadis palsu atau maudhu. Nah, ini dia tadi contohnya dari hadis ini. Kemudian terakhir, ini ada perkataan dari guru kami, Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi almarhum. Beliau mengatakan seperti ini. Ini nasihat bagi orang-orang yang mau belajar. Kata beliau, indal qiraah an ayyi kitabin ahdirhu ma'aka asna'ul qiraah. Nah, ketika kata beliau engkau membaca tentang sesuatu dari kitab apapun, dari buku apapun, hadirkan dirimu dengan buku tersebut. Hadirkan dirimu seolah-olah engkau ada di dalam buku tersebut, dalam cerita buku tersebut. Nah, ketika engkau membacanya, wa kullama qara'ta anhu, dan ketika engkau membacanya, qara'ta anhu syai'an, engkau menemukan sesuatu, raji'hu binafsik. Engkau kembalikan apa yang engkau baca itu terhadap dirimu. Rasakan bagaimana seharusnya kita ketika mendapatkan pelajaran-pelajaran dalam kitab, kita membayangkan itu diri kita. Fa inna hadza yaj'alul qiraah mufidah. Maka ini yang akan menjadikan bacaan engkau itu berfaedah. Jadi ya kebaikan, manfaat membaca, kemudian bagaimana cara membaca yang baik. Nah, ini diajarkan oleh beliau. Jangan hanya baca status orang ya, tapi baca membiasakan literasi dengan kitab-kitab. Oke, baik, selanjutnya sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat pada yang kita sampaikan hari ini. Saya tutup dulu, nanti yang ingin bertanya monggo. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.